bilang ada yang menyakitimu. Nanti untuk hilang. Kamu nanya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh hadirin atas keterlambatannya dalam menghadiri acara buka puasa bersama yang diadakan oleh Kamar Dagang dan Industri, Kadin, Indonesia pada hari Jumat, 14 Maret 2025. Dalam sambutannya, Gibran menjelaskan bahwa kemacetan lalu lintas di wilayah Jakarta menjadi penyebab utama keterlambatan dirinya. Ia bahkan sempat mempertimbangkan untuk menggunakan sepeda motor demi mempercepat perjalanan agar tidak melewatkan acara tersebut. Dengan nada yang santai, ia menuturkan bahwa dirinya hampir saja memutuskan untuk menaiki motor karena jalanan yang sangat macet. Ini saya mohon maaf atas keterlambatan tadi, sampai-sampai terpikir untuk naik motor ke sini saking macetnya, ujar Gibran dengan sedikit bergurau. Namun, ia akhirnya tidak perlu menggunakan sepeda motor karena berhasil tiba di lokasi sebelum waktu berbuka puasa. Tepatnya sebelum pukul 18 waktu Indonesia Barat, alhamdulillah. Saya masih bisa sampai tepat waktu, sebelum jam 6 sore, tambahnya dengan penuh rasa syukur. Sebagai bentuk permintaan maaf yang lebih personal sekaligus mencairkan suasana, Gibran menutup sambutannya dengan membacakan pantun khusus untuk Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakri. Pantun tersebut dirangkai dengan kreatif dan disampaikan dengan nada antusias, menunjukkan rasa hormat dan apresiasinya kepada seluruh anggota Kadin. Pantun tersebut berbunyi, mohon dibantu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Mas Anin punya kucing Persia. Kucingnya lucu dan manja. Bersama Kadin Indonesia, kita majukan ekonomi dan ciptakan lapangan kerja, ucap Gibran sambil tersenyum. Selain menyampaikan ucapan maaf dan pantun, Gibran juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memberikan pandangannya mengenai isu-isu strategis bangsa. Dalam kesempatan ini, mantan wali kota Solo tersebut menyoroti pentingnya proses hilirisasi di sektor ekonomi Indonesia. Ia menegaskan bahwa hilirisasi tidak hanya harus fokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Gibran menekankan bahwa langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan bumi sekaligus mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir yang baru-baru ini melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek. Dengan nada serius, ia menuturkan bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan upaya perlindungan lingkungan demi masa depan yang lebih baik. Solidaritas Perempuan untuk Indonesia, Seruni, Kabinet Merah Putih menggelar tausiah bertajuk Harmoni dalam Keberagaman di Masjid Istiqlal, Kamis, 13 Maret 2025. Tausiah disampaikan oleh Staf Sus Menteri Agama Bidang Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan dan Moderasi Beragama, Farid F. Saenong. Turut hadir, Penasehat Seruni, Selvi Gibran Rakabuming, dan Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kemenag, Helmi Nasaruddin Umar. Staf Sus Menak Farid menyampaikan bahwa keberagaman di Indonesia merupakan takdir dari Allah. Manusia diciptakan dalam beragam bentuk agar dapat saling mengenal, memahami, dan mendukung. Konsep ini tercermin dalam ide terowongan silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan katedral, sebagai simbol pengelolaan keragaman yang damai, jelasnya. Dalam konteks global, Farid menyoroti pentingnya program internasionalisasi Islam Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkenalkan Islam yang damai dan moderat ke dunia. Islam di Indonesia telah berhasil mendamaikan isu-isu agama dengan demokrasi. Di Indonesia, Islam menjadi alat diplomasi untuk memperkenalkan wajah Islam yang damai ke dunia internasional, tuturnya. Rangkaian acara INJ juga dimeriahkan dengan pembagian 2.000 paket sembako kepada masyarakat duafa, penyerahan paket bantuan bagi 100 anak yatim, serta penelusuran terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pelaksanaan cek kesehatan gratis di Puskesmas Mampang Perapatan dan Puskesmas Pancoran, Jakarta Selatan. Wapres memastikan program tersebut berjalan baik dan lancar. Wapres Gibran tiba di Puskesmas Mampang Perapatan pada pukul 9.30 WIB dan langsung berinteraksi dengan pasien di sana. Wapres turut meninjau peralatan kesehatan di Puskesmas Mampang. Setelah itu Wapres melanjutkan peninjauan ke Puskesmas Pancoran, Jakarta Selatan. Wapres tiba di Puskesmas Pancoran sekitar jam 10 waktu Indonesia Barat. Dalam tinjauannya di Puskesmas Pancoran, ia menyapa masyarakat yang sedang berobat.
Wapres turut membagikan bingkisan berwarna biru berisi perlengkapan anak bagi ibu-ibu yang memiliki anak. Bingkisan diantaranya berisi termometer, antiseptik, sabun bayi, minyak telon, sikat gigi, dan juga alat tulis. Gibran berharap program cek kesehatan gratis mampu memperkuat sistem kesehatan nasional lebih inklusif dan berkelanjutan, untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menghadiri seminar bertema Artificial Intelligence, AI, yang diselenggarakan oleh SMAN 66 Jakarta. Dalam salah satu momen unik, seorang siswi SMAN 66 dengan penuh antusias memberikan sebuah gambar yang ia buat sendiri kepada Gibran untuk ditandatangani. Gambar tersebut tampaknya memiliki nilai emosional baginya, dan ia berharap tanda tangan Wakil Presiden bisa menambah makna sentimental sekaligus menjadi kenangan berharga dari pengalaman ini. Di acara tersebut, Gibran turut berperan sebagai juri dalam lomba AI yang diadakan pihak sekolah. Berdasarkan pantauan di lokasi pada Rabu, 12 Maret 2025, pembawa acara membuka seminar dengan menampilkan video serta hasil karya berbasis AI yang dibuat oleh para siswa kelas 10. Salah satu tugas yang diberikan kepada siswa adalah menciptakan desain logo sekolah menggunakan teknologi AI, serta menyelesaikan serangkaian soal matematika dengan bantuan algoritma AI. Gibran memberikan pandangannya tentang manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi siswa. Ia menyebutkan bahwa AI dapat mendukung produktivitas, kreativitas, serta mempermudah berbagai tugas. Ia mengilustrasikan hal tersebut dengan contoh seperti pembuatan video atau desain grafis, meskipun menurutnya tujuan utama AI adalah sebagai alat pendukung kegiatan yang lebih substansial. Ia menyoroti pula fungsi AI dalam pelajaran matematika, membantu siswa menemukan rumus yang tepat, meskipun jawaban akhir tetap menjadi tanggung jawab mereka. Ia juga menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi ini, mengingat bahwa banyak negara maju telah mulai memanfaatkan AI secara luas. Gibran berharap Indonesia tidak tertinggal dan ikut mengambil langkah strategis untuk membekali generasi muda dengan literasi dan keterampilan AI. Menurutnya, dunia sedang berlomba mempersiapkan anak muda agar memahami potensi teknologi ini, sehingga Indonesia perlu bergerak cepat untuk bersaing secara global. Lebih lanjut, Gibran menegaskan bahwa AI tidak akan menggantikan peran manusia sepenuhnya, melainkan menjadi alat untuk meningkatkan kemampuan orang-orang yang mau beradaptasi. Ia mengapresiasi inisiatif SMAN 66 Jakarta dalam menyelenggarakan seminar ini dan memberi ruang bagi para murid untuk mengenal AI lebih dalam. Ia juga mengingatkan bahwa manusia yang enggan menggunakan atau belajar tentang AI akan tertinggal oleh mereka yang melibatkan teknologi ini dalam proses pengembangan diri mereka.